Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini memang kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itulah merupakan rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menerangkan tentang kehidupan yang akan datang. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, karena memang masih gaib. Tetapi sesungguhnya ketika ditanya, apakah engkau percaya besok ini hari Sabtu? Pasti akan menjawab, ya iyalah esok Sabtu. Pasti adalah, pasti ya. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang Allah terangkan di masa mendatang, tapi dia mempercayai bahwa hari esok ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga mereka membuli, menghina, mengejek-ejek terhadap Islam. Kadangkala kitanya pun juga bisa terpengaruh dengan olok-olok mereka. Dan mengolok-olok Islam itu bukan sekarang saja, mulai zaman Rasulullah juga sudah ada. Ada orang kafir, ada orang munafik yang dalam intinya mereka tidak percaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad itu. Rasulullah SAW itu Al-Amin, yang sangat lurus, tidak pernah berdusta. Jadi sebenarnya susah untuk tidak mempercayai terhadap Nabi kita Muhammad yang tidak pernah dusta. Sehingga Abu Bakar itu begitu mendengar, itu sudah langsung meyakini, karena selama ini bergaul dengan Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta, nyaman. Bagaimana mungkin kemudian Abu Bakar mendustakan terhadap persoalan yang besar
yakni persoalan Tuhan, persoalan Allah. Tapi dengan enaknya orang-orang kafir Quraisy menyebut bahwa Muhammad adalah majnun, Muhammad adalah gila. Begitu banyak orang yang tertarik dengan Rasul, mengatakan Rasulullah adalah sahir, Rasulullah adalah tukang sihir. Nah, kita mensyukuri bahwa kita termasuk orang-orang yang amanna billah, orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah. Semoga berikutnya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, bukan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak mempercayai. Sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami memaksiati, kami mengingkari. Tidak. Kalau ditanya keberadaan kita pun, kita tidak pernah minta bahwa supaya kita ini dihidupkan di dunia. Tidak ada. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu keberadaan kita itu atas kehendak kita, bukan. Kita itu ada karena kehendak Allah. Jadi suatu kemuliaan yang luar biasa. Suatu kemuliaan yang luar biasa. Jadi sesungguhnya pada prinsipnya Allah itu tidak membiarkan kehidupan manusia, dilengkapi oleh Allah. Potensi yang ada pada diri manusia itu sangat lengkap. Kalau dalam hadis itu wa fi kullin khair, pada setiap kita itu ada potensi yang baik untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Itu oleh Allah dikasih. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan mukmin yang lemah. Bagaimana untuk menjadi mukmin yang kuat? Kuat akidahnya, kuat ibadahnya. Kan begitu kan? Kuat al-akhlak al-karimah, kuat akhlaknya yang mulia, kuat kehidupan bermasyarakat, bersosial, ya. Kuat dalam bidang ekonomi al-iktisadiyah, kuat dalam bidang politik. Jadi kita sebenarnya wa fi kullin khair, pada setiap kita itu diberi potensi untuk menjadi baik. Kitanya yang tidak mau mengambil potensi itu. Nah, itulah sebabnya makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, salah satunya dalam surat Al-A'raf yang ulun bacakan tadi. Itu adalah salah satu sifat apa? Penghuni surga. Sifat-sifat yang nanti akan menempati surga. Dan ternyata orang-orang yang menempati surga itu sejak di dunia dia sudah melakukan. Jadi tidak benar kalau ajaran Islam itu hanya membicarakan tentang kehidupan surga yang akan datang. Enggak. Surga yang akan datang yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu sudah dilakukan oleh manusia ketika dia hidup di dunia. Maksudnya
Orang-orang itu kan ya, orang yang tidak suka kepada Islam itu disangka bahwa Islam itu tidak berbuat apa-apa untuk dunia, sehingga berani mereka menyimpulkan bahwa Islam ini adalah racun dunia, nggak bisa berbuat apa-apa dengan Islam. Sini haram, sini tidak boleh, ini adalah larangan-larangan itu. Padahal sebenarnya ketika orang itu berbicara merdeka, konsep dalam ajaran Islam, orang yang merdeka itu adalah orang yang ia tidak terbelenggu oleh hawa nafsu, dan yang kedua ia tidak mendapatkan bisikan dari iblis. Itu begitu. Orang yang merdeka itu begitu. Orang yang tidak terbelenggu oleh hawa nafsu. Artinya dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu baru merdeka, Pak. Jadi tidak benar kalau menurut konsep Islam itu dengan membiarkan hawa nafsu itu merdeka, itu bukan. Itu merusak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa nafas jiwa yang ada di dalam diri kita itu ada kecenderungan tidak baik. Dan itu kita yakini, masing-masing kita itu kalau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik itu bisa, tapi dikendalikan. Mengendalikan, gitu mengendalikan. Nah, yang membedakan kita semua itu kan di situ, Pak. Kemampuan kita untuk mengendalikan. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Yang tidak mampu mengendalikan nggak merdeka itu. Benar. Kerjaannya apa? Merusak. Sehingga Nabi Yusuf sendiri di dalam surat Yusuf ya, itu sudah menjelaskan dan kita sudah hafal. Wa ma ubarri'u nafsi. Demi Allah aku, kata Nabi Yusuf, tidak membiarkan nafsuku. So, kalau aku biarkan nafsuku nggak merdeka. Kenapa? Diperbudak gitu loh. Jadi orang yang merdeka itu orang yang tidak diperbudak. Nah kalau diperbudak oleh hawa nafsu, itu namanya tidak merdeka. Mampu enggak kita untuk mengendalikan? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ya, ada juga kecenderungan untuk memerintah kepada kejahatan. Ada. Sehingga dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, adapun orang-orang yang ia terpengaruh oleh urusan dunia, ya, maka dia tempatnya di neraka jahim. Wa amma apa itu? Fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, kan dalam Islam itu ada aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah mengendalikan supaya kita tidak terlampaui, supaya jiwa itu tidak melampaui. Loh, yang mengendalikan itu si kita yang mengendalikan. Ada yang mampu, ada yang tidak.
wa atharul hayatad dunya, dan ia terpengaruh oleh urusan dunia. Islam tidak melarang urusan dunia, tapi ketika urusan dunia itu adalah urusan larangan-larangan yang akan merusak kepada orang lain, itu dikendalikan. Tidak boleh kita tuh mencuri. Kenapa? Karena harta itu milik orang. Pasti orang yang kita curi itu susahnya bukan main ya, karena kehilangan barang yang kita curi. Jadi menyengsarakan terhadap orang lain. Itulah makanya dalam agama dilarang. Nah sekarang kemampuan untuk mengendalikan itu permasalahannya. Sehingga hari-hari itu, hari-hari kita itu selalu sharing antara ini perintah Allah, ini larangan Allah. Itu setiap detik, Pak. Jangan disangka bahwa tidak setiap detik, bukannya setiap hari, setiap detik kita itu berhadapan dengan ini perintah, ini larangan, ini perintah, ini larangan. Makanya maknanya at-taqwa itu adalah al-imtithal an awamirillah wal ajtinab anin nawahi. Jadi yang namanya ketakwaan itu adalah ia mempraktekkan, melaksanakan perintah Allah dan mampu untuk menjauhi larangan Allah. Jadi kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu tiap hari. Kita mampu untuk mengendalikan terhadap jiwa tadi itu. Jadi sebab itu kita katakan tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya membicarakan yang akan datang. Dibicarakan ketika kita di dunia ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ya, ayat 42, walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang beriman, bicara iman itu standarnya itu adalah rukun iman. Itu standar, meyakini Allah, ada malaikat, meyakini kitab-kitab Allah, itu meyakini rasul-rasul Allah, meyakini adanya hari akhir, meyakini bahwa hidup ini tidak terlepas dari dengan al-qadar, dengan ketetapan Allah. Itu sudah standar itu. Kalau tidak kita miliki, itu pasti akan melampaui batas. Kemudian bukti daripada iman itu terlihat dari amal soleh. Itu terlihat dalam kehidupannya itu bahwa iman itu buktinya apa? Buktinya adalah ia beramal soleh. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan tentang itu. Surat Kahfi yang biasa kita baca pada malam Jumat, dalam hampir ayat-ayat terakhir itu Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadi penceramah manapun ya itu Pak, tugasnya untuk menjadikan orang itu betul-betul mengimani dan ia beramal soleh. Dan kan perlu perjuangan beramal soleh itu, perlu jihad Pak, perlu sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Surat As-Saff. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah
bi amwalikum wa anfusikum. Maukah aku tunjukkan kalian ini yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang amat pedih, dan itu bentuknya perdagangan, jual beli. Berarti ada untung ada rugi. Siapa yang ingin untung, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tu'minun bil, kamu meyakini Allah wa rasulihi, dan meyakini Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna, dan engkau bersungguh-sungguh, engkau berjihad, engkau berjuang, sama itu artinya. Bersungguh-sungguhnya di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Untuk apa? Untuk mengimani Allah dan Rasul, untuk mentaati Allah dan Rasul, itu perlu kesungguhan. Kesungguhannya itu menggunakan harta kita dan menggunakan tenaga kita. Tenaga kita yang menciptakan Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung betis itu Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hartanya dari siapa? Duitnya dari siapa? Rezekinya dari siapa? Dari Allah juga. Dulu waktu kita lahir dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan telanjang, menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Kekuatan tidak punya, ilmu juga tidak punya. Masih kecil, masih bayi itu. Masih bayi itu apa yang kita miliki nggak ada. Nggak bisa bergerak, ditimbai ke sungai itu mati. Tapi karena Allah memberikan rasa kasih sayang kepada kita, sehingga kita ini ngalih, sayangnya luar biasa tuh ke anak. Sampai-sampai ada yang ada sembahyang ke masjid gitu, gara-gara karena cinta kepada anak yang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Ada. Maksudnya kecintaan kepada anak itu ya bekerja kemudian ingin memenuhi keperluan anak, ya kada tahu di waktu itu. Ini nanti juga banyak orang-orang yang mengolok-olok bahwa Islam itu tidak memperhatikan di urusan ekonomi. Orang rame-ramenya berjualan suruh sembahyang. Rame-ramenya. Iya, Jumatan itu kan nggak boleh, haram hukumnya jual beli. Haram jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Orang bahari itu kok jadi berdagang kalau sudah mendekati sholat Jumat sampai subuh itu kan mau Pak orang bahari. Parah itu pembela hari Jumat. 6 hari bekerja ya, begawe untuk biaya hidup sehari hari Jumat. Ya anak-anak kawa juga. Kita itu kan bekerja sudah seminggu, sudah 6 hari. Ayo bang, pare hari Jumat, ya kada pare juga. Hari raya kan kada pare juga, ya enggak. Becari 12 bulan. Sehari cuma ya kada kawa Pak. Padahal yang punya itu Allah kan gitu. Kalau orang yakin kepada Allah ya, karena orang itu kadang-kala hitungannya itu hitungan matematika, Mbak. Bukan berhitung berkah. Orang beriman, nah ini beda. Ekonom Muslim dengan ekonom yang bukan Muslim itu beda.
Ekonom yang muslim itu mesti berpikir berkah. Jadi tidak hitung-hitungan kalau orang bekerja 6 jam itu dapat 600.000. Kalau orang bekerja 5 jam dapat 500.000, enggak. Kalau orang-orang yang ekonom tapi muslim, biar bekerja 5 jam tapi dapat 500, itu berkahnya berlipat gandanya karena nggak mikir matematika, Pak. Itu 500 bisa menjadi 500.000 bisa menjadi 5 juta. Yang 600 yang meninggalkan, tidak melaksanakan sholat tadi, satu saat mudah bagi Allah untuk mengambil. Atau mungkin diistidrot, bisa juga dilanjur. Cuman dalam kondisi yang seperti ini kadang-kadang kita itu ya tadi itu, fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi peran ini Pak, walladzina amanu wa amilus sholihat itu tidak berarti bahwasanya kita itu seperti malaikat, enggak juga sih Pak. Kemudian manusia itu tidak ada lupa sama sekali, ya enggak juga. Ya mungkin ada ada kalimat orang Jawa itu sering mengatakan ngono ya ngono, tapi aja ngono. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Apa bahasa Indonesia itu? Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Walaupun tahu bahwa kita itu punya kesalahan, manusia tidak terlepas dari kesalahan, jangan terus salah terus. Oh salah terus, itu kada salah, itu kada pintar. Walladzina amanu wa amilus sholihat la nukallifu nafsan illa wus'ah. Sampai Allah tuh mengatakan, Pak, aku tidak membebani kepada jiwa itu, melainkan tergantung kemampuan jiwa itu. Jadi Allah tidak membebani, Pak. Mau ya bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah, tafadhol silakan. Mau begitu-begitu saja juga silakan. Masing-masing ada balasannya gitu. Masing-masing ada balasannya. Ada orang yang mendengar Rasulullah mengatakan bahwasanya andaikan manusia itu memiliki dosa sebesar langit dan bumi, mempunyai dosa seluas buih yang ada di lautan, sebanyak buih yang ada di lautan, kemudian ia bertaubat kepada Allah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya itu. Melihat hadis yang seperti itu, orang-orang yang sudah beramal soleh itu tergiur. Kalau kayak toko banyak penyakit dosa ya lu aja. Lu banyak seperti itu, Pak. Anak mau pati kawan, supaya nanti kalau sudah banyak dosanya bertaubat. Belum bertaubat mati dah. Hati-hati, Pak. Itu satu. Yang kedua, ingat bahwa setiap dosa yang ia lakukan itu resiko terhadap perkembangan jiwa, Pak. Resiko terhadap ketentraman hati. Resiko terhadap ketentraman hati. Karena apa? Setiap tindakan yang melanggar peraturan Allah itu resikonya menjadikan hati itu tidak tentram. Makanya kalau kita melihat asal muasal daripada sebuah kemaksiatan itu, Ibnu Qayyim mengistilahkan ummahatul maksiat. Apa itu? Sumber-sumber
kemaksiatan itu ada salasah, ada 3. Maksud ulun di sini ulun sampaikan itu supaya kita itu ketika Allah tidak membebani kepada jiwa kecuali dengan kemampuannya, jangan lalu kita tergiur dengan orang yang melanggar aturan itu. Kemaksiatan yang pertama adalah al-kibru. Ulangi karena Bapak ada salahnya. Yang kedua adalah al-hasadu, dan yang ketiga adalah at-tama'u. Ada juga sih yang menyusun al-kibru, at-tama'u, wal hasadu. Sudah sama saja lah. Kita wajib untuk berusaha menghindari sifat al-kibru. Apa itu? Kesombongan. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ra'yu nafsihi fauqal ghaib. Orang yang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan itu pernah dilakukan pertama kali oleh iblis. Kenapa? Karena iblis ketika ditanya, wahai iblis ikam, kenapa tidak mau sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Bukan Allah tidak tahu ya. Bukan Allah tidak tahu, kenapa jadi Allah bertakon kada tahu ke Allah Ta'ala? Ya enggak. Ini sebuah dialog supaya kita itu tahu. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika in amartuka, ketika aku memerintahkan kepadamu? Apa jawabnya, Pak? Diakui terus terang supaya mengaku gitu. Bukan Allah tidak tahu ya, mengintegrasi, tapi Allah tahu. Lain kalau polisi-polisi yang ada nggak tahu memang apakah ia melakukan atau tidak, walaupun ada alibi atau apa. Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Ya Allah, ulun ini lebih baik daripada Adam. Rasa gengsi loh, gengsi kalau seorang sujud kepada Adam. Sujud ya, ada yang mengatakan sujud dalam artian mengakui kehebatan Adam. Ada sujud ya seperti sujud kepada Allah Ta'ala. Berbagai macam tafsir kita ya, pokoknya itu aja. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika aku mengatakan kepada malaikat, isjudu, bersujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka mereka pada sujud, termasuk di dalamnya adalah jin. Jadi tafsir mengatakan malaikat juga jin termasuk ikut sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang bagian daripada jin. Menurut ahli tafsir mengatakan jin ya, jin yang disebut iblis yang tidak mau sujud itu, malaikat itu gurunya ya iblis itu, gurunya malaikat. Itu ahli tafsir macam-macam, Pak ya. Ibadahnya yang namanya jin dari iblis ini udah ribuan tahun yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi apa, mana alim, mana apa abid, orang yakni makhluk yang beribadah kepada Allah. Jadi luar biasa. Bagaimana mungkin kemudian aku sujud kepada Adam? Ini proses kehidupan, Pak lah. Nah, demikian juga ini ditularkan kepada kita. Sehingga yang tadinya kita itu tidak punya apa-apa, lalu diberikan oleh Allah ilmu. Waktu kecil itu nggak punya apa-apa, kita diberikan ilmu, diberikan pemahaman. Seperti kalau kita punya anak, punya cucu tuh, lihatin perkembangannya itu. Awalnya nggak ngerti apa-apa, lama-lama nangis ya. Ada sesuatu karena kawa mau ucap dulu, nanti satu saat bisa berucap, bah. Nah, udah mulai ilmunya tuh sampai disekolahkan kemana makin pintar.
yang tadinya nggak punya harta, kita yang kasih, kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya, jadi orang kaya. Kemudian ia tidak memiliki kekuasaan apa-apa, kemudian Allah memberikan kekuasaan, jadi ini, jadi ini. Akhirnya memiliki segala-galanya, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada sumber yang telah memberikan. Sehingga ketika dia punya ilmu, orang lain juga punya ilmu tapi rendah, maka ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Termasuk menjadi penceramah, menjadi apa saja baik, harus hati-hati betul. Dalam titik itu orang bisa apa? Orang bisa mengatakan ana khairum minhu, aku bisa lebih baik daripada orang itu. Jadi harus dikembalikan kepada niat semula bahwa aku menyampaikan ayat ini supaya orang paham, kemudian supaya orang memahami dan mengamalkan, sehingga sama-sama nanti menjadi penduduk surga. Nah itu. Lalu kalau merasa bahwa diri itu lebih baik daripada orang lain, kesombongan terhapus. Belum lagi nanti ia memiliki rasa ketamakan. Kurang apa Nabi Adam itu ketika di surga? Semuanya ada, tetapi kemudian dilarang satu saja, tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu proses, Pak ya. Bahwa proses nantinya Adam itu harus diturunkan ke permukaan di bumi, itu proses. Tapi prosesnya tidak mampu mengendalikan. Ada korin, ada teman dalam diri Adam itu yang menjadikan Adam terbius. Entah macam-macam anunya, apa bujukan, rayuan daripada iblis. Wahai Adam, kalau ikam itu memakan buah itu, maka ikam nanti akan selama-lamanya di surga. Itu sehingga Allah itu melarang ikam makan. Coba kalau ikam makan, coba makan, pas berubah. Enggak penyesalan, tapi penyesalannya Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah itu jelas dinyatakan itu. Kemudian yang berikutnya, penyakit yang paling besar lagi apa? Adalah al-hasad, dengki. Kita sudah tahu dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Dan itu terus berkembang, penyakit-penyakit dari tiga itu, Pak. Nah, akhirnya menjadikan orang itu tidak terpuji ketika hidup di dunia. Itulah makanya kita ingin supaya terpuji di dunia dan nanti terpuji sampai di akhirat. Walladzina amanu wa amilus sholihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, sehingga kita bersama-sama menjadi penduduk atau penghuni surga. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.